I remember how hard it was watching my son go through reflux, but I'm here to reassure you that things do get better. Reflux is very common, and it's when a baby is sick or brings up milk during or shortly after feeding. Other signs might be hiccuping, coughing, being unsettled during feeds, crying a lot, or not gaining weight as they can't keep their milk down. It's so important to seek support from your health visitor or from your GP, but there's also other things you can try, like offer small volumes more frequently of milk if formula fed, hold them upright during and for as long as possible after feeding, carrying them in a sling, and ensuring that baby is always sleeping flat on their back. Most cases of reflux settle on their own with these measures alone and as baby grows, but if you're concerned that your baby is not gaining weight normally, then please speak to your health visitor or your GP. Bagaimana parents sudah mendengarkan jika bayi mengalami kebanyakan muntah susu atau sebagai tindakan meludahkan susu yang dikenal dengan istilah reflux atau reflux gastroesophagus. Reflux merupakan hal yang normal dan umum terjadi pada bayi. Namun, mom perlu tahu, terkadang hal ini merupakan tanda juga penyakit gastroesophageal reflux atau GERD, atau kondisi yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Perlu untuk mom tahu bahwa reflux GERD merupakan kondisi ketika makanan dari perut bayi naik kembali ke kerongkongannya. Hal ini akan mempengaruhi kesehatan dan merusak kerongkongan bayi, dengan GERD memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Seperti apa gejala dengan reflux gastroesophageal GERD pada bayi? Pertama, bayi akan mengalami gumah atau muntah yang terasa kuat, bersendawa basah atau sering cekukan, ketidaknyamanan atau tangisan atau punggung melengkung saat menyusui, mengalami penolakan untuk menyusui atau minum dari botol, berat badan bayi yang sulit bertambah, serta muntah darah, kesulitan menelan, batuk, nafas berderu, dan juga suara serak. Lantas, apa dampak dari reflux GERD jika tidak segera ditangani? Pertama, bayi akan mengalami keterlambatan penambahan berat badan dan juga pertumbuhan, mengalami reflux esofagitis atau peradangan di esofagus, mengalami penyempitan esofagus atau saluran menelan yang membuat proses menelan menjadi sulit, mengalami masalah pernafasan, serta mengalami kerongkongan baret atau perubahan struktur seluler lapisan kerongkongan yang menjadi faktor resiko kanker. Untuk itu, moms harus tahu bagaimana pengobatan dengan kondisi reflux gastroesophageal pada bayi. Pertama, dengan pemberian makanan yang kental. Ini adalah saat mom menambahkan suatu zat ke dalam ASI atau susu formula untuk membuatnya lebih kental. Kedua, dengan perubahan pola makan, memberi makan bayi lebih sering tetapi dengan jumlah susu atau susu formula yang lebih sedikit setiap kali memberikannya. Ketiga, jangan lupa sendawakan bayi moms dengan sebelum, selama, dan juga setelah menyusui atau saat minum susu formula. Keempat, jagalah bayi tetap tegak selama atau sekitar 30 menit setelah menyusui. Kelima, hindari protein susu sapi. Bayi yang alergi terhadap protein susu sapi juga akan gumah atau muntah. Jadi, apa yang tampak seperti reflux sebenarnya mungkin merupakan gejala alergi. Terakhir, dengan obat-obatan seperti penghambat pompa proton atau PPI dengan membantu mengatasi komplikasi GERD yang mungkin diresapkan oleh dokter anak. Jadi, bagaimana moms? Penting untuk diketahui bahwa reflux pada bayi mencapai puncaknya pada usia 4 hingga 6 bulan. Gejalanya akan hilang secara spontan antara usia 12 hingga 18 bulan. Namun, sekitar 95% bayi dapat mengatasi reflux gastroesophageal pada usia 12 hingga sekitar usia 8-10 tahun. Jika mau mengkhawatirkan gejala yang dialami terasa berat dan sering, segera bicarakan dengan profesional kesehatan anak.